Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, saya menyapa seluruh saudara-saudari, putra-putri terbaik Indonesia, lulusan SMA dan SMK sederajat yang mana di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh BKN bersama dengan Menpan RB, bahwa pendaftaran formasi CPNS tahun 2023 itu dimulai pada tanggal 17 September tahun ini. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya diharapkan supaya para calon pelamar, ini khususnya untuk pelamar formasi CPNS lulusan SMA dan SMK, supaya mempersiapkan segala hal atau syarat yang akan diberlakukan untuk itu. Kemudian, para calon pelamar wajib mengetahui daftar instansi yang menampung CPNS lulusan SMA dan SMK. Demikian dengan informasi gaji pokok serta tunjangannya. Dihimbau supaya mempersiapkan segala persyaratan untuk itu. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, sebelum masuk pada informasinya, saya pesankan kepada Bapak Ibu juga untuk mendukung channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Instansi CPNS 2023 bagi lulusan SMA SMK beserta gaji dan tunjangannya. Segera siapkan persyaratannya. Disampaikan bahwa setelah kenaikan gaji, isu pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN hingga pembukaan seleksi formasi CPNS 2023. Seleksi bagi para pemuda terbaik Indonesia untuk menjadi pegawai pemerintah ini akan dibuka pada tanggal 16 September 2023. Nah, hal ini sesuai dengan usulan jadwal yang telah disampaikan oleh PLT Kepala BKN kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mana pada usulan itu 16 September bulan ini akan disampaikan pengumuman resmi secara publik bahwa akan dilaksanakan rekrutmen CPNS 2023, yang mana sesuai dengan jadwal yang telah diedarkan, tanggal 17 September adalah awal pendaftaran. Semoga Bapak Ibu tidak akan lupa dengan jadwal ini dan semoga syaratnya semuanya akan dipenuhi. Tidak sedikit siswa lulusan SMA, SMK yang mencari keberuntungannya menjadi pegawai negeri sipil. Tidak perlu khawatir, banyak instansi yang membuka formasi bagi lulusan SMA dan SMK sederajat. Berikut ini adalah instansi yang membuka formasi bagi lulusan sekolah menengah atas sederajat. Pertama, Badan SAR Nasional atau Basarnas. Basarnas merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam bidang serah dan rescue atau pencarian dan penyelamatan. Lembaga ini sangat penting bagi Indonesia sebagai leading sektor. Yang kedua, Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga membuka formasi bagi lulusan SMA dan SMK dengan posisi sebagai pranata komputer. Maka bagi saudara-saudara lulusan SMA dan SMK yang ada keahlian di bidang komputer, maka ada lowongan di Kejaksaan Agung untuk bisa dilamar. Yang ketiga, Kementerian Pertanian. Kementerian ini menjadi elemen sangat penting bagi penunjang ketahanan dan kualitas pangan Indonesia. Berdasarkan seleksi tahun yang lalu, formasi yang dibuka bagi lulusan sekolah menengah atas di kementerian ini yaitu paramedik dan pemeriksa karantina hewan. Jadi ada dua hal ini yang merupakan formasi utama sebagaimana pengalaman tahun lalu, yaitu paramedik
dan pemeriksa karantina hewan. Poin keempat, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kementerian Perhubungan juga membuka formasi dengan posisi bidang penerbangan, teknisi peneliti dan rekayasa, pertolongan kecelakaan penerbangan, hingga pemadam kebakaran. Jadi inilah porsi-porsi yang akan disediakan formasi CPNS lulusan SMA SMK di Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kelima, Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup juga membuka peluang bagi para lulusan SMA atau SMK untuk berkarir menjadi pegawai negeri sipil. Jadi kementerian ini membuka posisi sebagai polisi hutan bagi para pelamar. Jadi ini adalah posisi formasi untuk Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satunya posisi sebagai polisi hutan. Keenam, Kementerian Hukum dan HAM. Di kementerian ini menjadi lembaga yang paling ditunggu saat seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dibuka karena selalu membuka formasi yang cukup banyak. Posisi yang dibuka tahun ini yaitu penjaga tahanan pria maupun wanita, keimigrasian, pengawal wali, pengemudi, pemula pranata komputer, dan administrasi keuangan. Itulah formasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi lulusan SMA dan SMK sederajat. Yang ketujuh, Badan Intelijen Negara. Badan non-kementerian ini membuka formasi bagi lulusan sekolah menengah atas, yaitu administrasi rekam medis dan informasi juga beramu laboratorium. Jadi ini adalah formasi yang disediakan oleh Badan Intelijen Negara, yang mana hal ini benar-benar bisa memberi peluang kepada lulusan SMA SMK terbaik yang ada hubungannya dengan administrasi rekam medis, kemudian informasi, juga beramu laboratorium. Kedelapan, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Kemenhan membuka posisi sebagai pengemudi, ambulan, dan kataloger pemula. Ini adalah di Kementerian Pertahanan, yaitu posisi sebagai pengemudi ambulan dan kataloger pemula. Untuk gaji dan tunjangan, para CPNS lulusan SMA dan SMK akan masuk ke dalam pegawai negeri sipil golongan 2, sehingga gajinya yaitu sebagai berikut. Jadi ini sesuai dengan tabel gaji yang ada Bapak Ibu ya. Ini sebelum ada kenaikan 8%, tapi ini masih patokan gaji lama golongan 2, mulai dari 2A sampai dengan golongan 2D. Nah, mulai dari golongan 2A, yaitu pokok gajinya, yaitu dari Rp2.022.200 hingga mencapai Rp3.373.000. Golongan 2B, Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300. Golongan 2C dari Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000. Kemudian golongan 2D, yaitu pokok gajinya mulai dari Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000. Itulah pokok gaji para golongan 2 dari 2A sampai dengan 2D ketika para lulusan ini, yaitu untuk lulusan SMA dan SMK, sudah terangkat menjadi CPNS. Mengenai tunjangan golongan 2, yaitu tunjangan kinerja yang tergantung instansi pada kinerja. Jadi tunjangan suami atau istri itu dihitung sebesar 5%. Ini kalau benar Bapak Ibu ya. Tapi biasanya CPNS pada umumnya atau PNS pada umumnya tunjangan suami dan istri itu sebesar 10%. Jadi hal itu dihitung dari gaji pokok. Kemudian tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok dan tunjangan makan 35.000 per hari. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa pada dasarnya untuk PNS biasa, maka tunjangan suami dan istri itu adalah 10% dan tunjangan anak adalah 4%. Nah, di sini disampaikan untuk tunjangan suami istri itu 5% dan tunjangan anak 2%. Serta
tunjangan makan 35.000 per hari. Itulah informasi terkini Bapak Ibu tentang lowongan formasi CPNS lulusan SMA SMK sederajat yang dibuka oleh 8 kementerian atau lembaga. Silakan Bapak Ibu raih impiannya. Kemudian bagi teman-teman, bagi saudara yang mungkin punya anak lulusan SMA SMK, ini adalah kesempatan emas untuk meraih impian menjadi CPNS di 8 kementerian atau lembaga. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.